never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you. It's time for you to go. Cuman tahu nih, gimana Bapak berinisiatif membuat komunitas ini? Awal mula terbentuk. Mula terbentuknya KBJ ini kan karena dari apa? Ada 1000 guru Riau. 1000 guru Riau. Itu kegiatan orang tuh fokus di apa? Pendidikan pedalaman. Jadi setiap pedalaman di Riau nih orang tuh turun. Jadi 1000 guru Riau ini bukan hanya di Riau aja, tapi ada juga 1000 guru Sumbar, seluruh Indonesia juga mungkin. Jadi daerah-daerah pedalaman pendidikan yang apa tak tersentuh juga. Jadi mereka masuk ke situ apa praktis selama 3 hari ataupun 1 minggu gitu. Jadi kawan-kawan ini yang kuliah di Pekanbaru inisiatif kenapa kita masuk ke pedalaman terus, sedangkan di kota aja masih ada anak-anak tertinggal, anak-anak jalanan. Berarti itu ada teman yang menyarankan bahwa coba lihat juga di Pekanbaru. Jadi itu di situ tergabung berbagai kampus juga. 1000 guru Riau itu ada dari UIN, UNRI, UIR, macam-macam juga, UNILAG, UMRI di situ. Jadi orang tuh oke, kita bangun, yuk buat komunitas apa? KBJ PKU, komunitas Bahu Jalan Pekanbaru. Apa artinya? Bahu itu tempat bersandar anak-anak jalanan. Jadi itu tujuan yang pertama. Jadi dibentuklah tanggal 17 September 2017 berawal berdirinya di itulah. Hampir 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih. Jadi awalnya itu kan dari 1000. Nah, terus kok jadi ke anak jalanan? Itu kan jadinya berbeda tingginya. Kan apa? Fokus orang terhadap pendidikan apa yang tidak tersentuh gitu kan. Jadi kalau di pedalaman kan orang tuh masih lanjut terus kegiatannya, sedangkan di anak jalanan tak ada sentuhan dari apa? Dari dinas sosial pun jarang gitu. Itulah makanya oke lah kita bangun. Jadi awal berdirinya Bapak, jadi mereka ada tempat tinggal di sana ya Pak? Itu dari siapa yang bangunan apa sengketa, jadi kan mereka sengaja membuat seragam. Jadi waktu ketika bangunan ini diambil alih, mereka nggak bisa berhenti. Ini kan bangunan tua juga nih, jadi mungkin katanya masih ada juga dulu gudang SKA atau gimana, jadi masalah gitu. Setelah datang orang di sini Dalam keadaan kosong ya langsung aja diisi. Jadi program dari Bahu Jalannya apa? Ya, tujuan pertama kan anak-anak ini kan masih ada juga beberapa yang sekolah, ada juga yang putus sekolah. Ada yang sekolah ya? Ada yang sekolah. Yang beberapa ada juga di SMA ada juga. Jadi harapannya yang masih sekolah nih mereka terus lanjut kaji. Jadi kedepannya kita kan tak tahu kedepannya seperti apa, mereka ini kan calon-calon penerus bangsa kedepannya kan kita tak tahu, bisa jadi mereka jadi anggota DPR, jadi pejabat tinggi kedepannya kita kan tidak tahu. Jadi mana yang mereka mampu dari segi pendidikan, segi ekonomi juga orang tuanya saling support kan. Jadi bisa berjalan terus pendidikan mereka kan. Jadi itulah harapannya, sedang adanya kita di sini, kita mengawasi mereka, kita cari jalan. Misalnya dari segi biaya ekonomi orang tuanya kurang mampu kan, jadi malam terpaksa mereka jualan tisu, ramen. Jadi tapi orang tuanya masih support untuk pendidikan. Ya, kita masih bisa kita bantu. Tapi ada juga. Cuman karena 1 tahun belakangan ini karena pandemi, kita untuk kegiatan belajar biasa kita ada kegiatan mingguan, 1 minggu itu 3 kali belajar, Senin, Jumat, Sabtu. Lokasinya di mana? Di sini. Kalau dulu kita di dalam tuh ada ada ruangannya, sekarang udah dipakai untuk tempat tinggal orang itu kan. Jadi kita di sini aja belajar lagi.
untuk kegiatan baru-baru ini kita sama KSE Karya Salemba 4 Unri dari sini juga kegiatannya. Dan KBJ ini bukan hanya fokus terhadap anak jalanan, kita ada juga program tahunan pendidikan pedalaman yang telah berjalan. Kita bangun pustaka di pedalaman di Kampar Kiri Hulu, sekitar 7 jam dari Pekanbaru. Itu akses menuju sana luar biasa juga. Jadi jauh, bukan sebenarnya nggak jauh bang, cuman akses jalannya rusak parah. Iya, jadi harus turun naik gunung itu. Emang ada jalan, cuman hancur, jalan kuning kan. Jadi udah 1 tahun kita nggak ada sana lagi. 1 tahun lebih nih. Terus bau jalan ini kan berarti ada anak yang sekolah. Iya. Gimana cara mensiasatinya? Mungkin malam, yang penting orang itu bekerjanya sesuai jam-jam dia pas kosong. Ya kalau saya Misalnya pagi belajar, ya kalau pagi sekolah orang tua yang ikut sekali kan, ya bangun pagi sekolah, habis sekolah dan jam 2 pulang itu langsung berisu, mana yang ngamen-ngamen. Saya pernahkah kepikiran sama Bapak untuk buat pendidikannya tentang bagaimana menghasilkan uang gitu Pak? Karena saya lihat kan mereka kalau dilihat dari mentalnya itu udah mental baja kan Pak. Maksudnya kayak kan jarang kita aja kalau disuruh menawarkan di lampu merah pasti juga kita juga kan kepikiran sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi mereka kan bisa gitu. Berarti kan untuk urusan mental mereka tuh sudah diacungkan jempol gitu ya kan. beranian dia untuk Pernah sih kita mau coba mau beraktivitas gitu kan, apa cuman orangnya susah, lebih tertarik ngamen sama jualan. Jadi untuk mengarah kalau kita suruh jualan ke situ ada 2 konsekuensi. Yang pertama seolah-olah kita menunggangi mereka dari belakang, padahal kita menyuruh mereka gitu. Jadi nanti takutnya orang berpendapat bahwa kita nyuruh mereka jualan, nanti uangnya untuk kita. Itu pertama konsekuensi. Yang kedua itu tadi dia lebih memilih yang lain, jadi kita tak bisa pula memaksa. Saya seperti pembelajaran kayak gimana ya, kayak pengembangan diri kan kita kayak misalnya contoh seminar motivasi gitu, apakah pernah diberikan kepada anak-anak jalanan ini Pak? Beberapa kali juga nonton layar tancap dan kisah anak jalanan, kisah jadi itu udah beberapa kali kita adakan. Jadi itu untuk motivasi mereka kan depannya, jadi bahwa anak-anak jalanan juga bisa sukses ke depannya. Jangan memandang bahwa hari ini dengan ini tak ada harapan ke depannya. Jadi walaupun mereka tinggal di jalanan, yang penting yang mana masih sekolah tetap lanjut pendidikannya sampai kalau nggak ada biaya. Ya itu tadi, yang penting inisiatif orang tua tak bertentangan. Inisiatifnya kan mau orang tua tak bertentangan gitu aja. Biasanya dalam 1 kali pertemuan belajar itu berapa anak-anak yang datang? Pas saat ramainya sampai 17-an, pernah sampai 20-an, 30-an. Cuman sekarang orang ini kan makin hari kan makin tua, makin apa. Ini yang namanya gengsi mau belajar keluar, nggak mau lagi, jarang. Karena yang udah tamat SMA, udah yang berhenti untuk sekolah, nggak mau lagi gabung. Tapi kalau untuk kegiatan mereka gabung. Satu lagi mau nanya, jadi kan pertama kali sebelum menjangkau anak-anak jalanan ini, gimana cara Bapak pendekatannya kepada mereka untuk penyampaian program-program dari komunitas jalan? Pertama kan kita lebih bersifat untuk pendekatan dulu kan, yang awal-awal dulu kita lebih pendekatan, saling kenal. Jadi Bapak langsung datang ke Ya, kami dan anggota-anggota mula orang ketua di sini kan. Ada ketua yang tertua kan itu. Nenek tuh 5 orang juga lah cucunya. Jadi dia dulu pendekatannya cucunya dia ngajak sama saya. Jadi kami bilang lah, kami mau ngajar anak jalan di sini. Jadi sebelum itu rupanya udah ada
juga ada juga organisasi lain namanya Suluh Negeri namanya yang ngajar di sini. Sebagian orang tuanya udahlah berhenti aja lah gitu, karena itu cari uang aja, fokus cari uang aja. Jadi ada juga ya sebagai berhenti gitu. Jadi kami ada juga beberapa tawaran kan, jadi kalau anak-anak ini mau sekolah, misalnya dia perlu sekolah, mau lanjut sekolah, ada juga dari beberapa lembaga gitu yang menyalurkan. Nanti kami biayakan, cuman kadang terkendala sama orang tua tidak support, lebih fokus untuk wah bagus cari uang lagi untuk makan kita hari-hari gitu aja.